warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pembelajaran Daring Menulis Karangan Deskripsi dengan menggunakan model pembelajaran Picture and Picture pada siswa kelas 5 Sekolah Dasar berbantuan media WhatsApp. Dan perkenalkan, nama saya Sinta Utami dengan NIM 170600096. Pada kesempatan kali ini saya akan mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing satu saya, yaitu Bapak Ruli Setiadi MPD, dan dosen pembimbing dua saya, yaitu Bapak Anugrah Ramadan Firdaus MPD, karena telah membimbing saya selama ini sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Di sini saya merasa senang sekali karena bisa sampai di tahap ini untuk mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya. Pada presentasi kali ini saya akan membahas latar belakang. Latar belakang. Pembelajaran daring merupakan pemanfaatan jaringan internet oleh siswa dalam proses pembelajaran. Menurut Mustafa, pembelajaran daring merupakan sistem pendidikan jarak jauh dengan sekumpulan metode pengajaran di mana terdapat aktivitas pengajaran yang dilaksanakan secara terpisah dari aktivitas belajar. Karangan deskripsi adalah karangan yang menggambarkan sesuatu dengan jelas dan terperinci. Karangan deskripsi bertujuan melukiskan atau memberikan gambaran terhadap sesuatu dengan sejelas-jelasnya, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, membaca, atau merasakan yang dideskripsikannya. Dan menulis karangan merupakan suatu kegiatan yang harus dihadapi siswa dalam proses pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang perlu dipelajari dan perlu diajarkan kepada siswa sejak dini, terkhusus di sekolah dasar, untuk melatih kreativitas berpikir dan daya hayal serta berkomunikasi dengan baik. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa ketika siswa menulis karangan deskripsi, terlihat bahwa siswa mengalami kesulitan dalam menuangkan ide, gagasannya, dan kesulitan dalam merangkai kata-kata menjadi paragraf yang baik. Rendahnya keterampilan menulis karangan deskripsi juga diakibatkan karena tidak adanya ketertarikan siswa terhadap menulis karangan deskripsi. Tidak adanya penerapan model pembelajaran yang dilakukan guru untuk meningkatkan ketertarikan siswa dalam menulis teks deskripsi disebabkan oleh guru yang masih mengajarkan karangan di kelas menggunakan metode ceramah dan tradisional, serta tidak adanya timbal balik yang diberikan kepada siswa menyebabkan siswa tidak tertarik membuat karangan sehingga membuat siswa merasa bosan dan kesulitan dalam menuangkan ide dan perasaannya ke dalam bentuk karangan deskripsi. Berdasarkan permasalahan yang muncul, maka solusi untuk memecahkan masalah pembelajaran tersebut adalah perlu adanya perubahan dalam proses pembelajaran siswa, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran yang dapat menunjang kreativitas dan keterampilan menulis, khususnya menulis karangan deskripsi. Model pembelajaran didefinisikan sebagai kerangka konseptual yang menuliskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Nah, untuk yang selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana skenario dan implementasi pembelajaran daring menulis deskripsi pada siswa sekolah dasar kelas 5 dengan menggunakan model Picture and Picture berbantuan media WhatsApp. Dan yang kedua, bagaimana respons siswa sekolah dasar kelas 5 terhadap pembelajaran daring materi menulis deskripsi dengan menggunakan model Picture and Picture berbantuan media WhatsApp. Dan yang ketiga, kesulitan-kesulitan apa yang dialami siswa sekolah dasar kelas 5 pada saat mengikuti pembelajaran daring materi menulis deskripsi dengan menggunakan model Picture and Picture berbantuan media WhatsApp. Dan yang keempat, kendala-kendala apa yang dihadapi guru pada saat mengimplementasikan pembelajaran daring pada materi menulis deskripsi dengan menggunakan model Picture and Picture berbantuan media WhatsApp. Nah, yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini bertujuan untuk menelaah. Yang pertama ada skenario dan implementasi pembelajaran daring menulis deskripsi pada siswa sekolah dasar kelas 5 dengan menggunakan model Picture and Picture berbantuan media WhatsApp. Dan yang kedua ada respons siswa sekolah dasar kelas 5 terhadap pembelajaran daring materi penulis deskripsi dengan menggunakan model Picture and Picture berbantuan media WhatsApp. Dan yang ketiga, kesulitan-kesulitan yang dialami siswa sekolah dasar kelas 5 pada saat mengikuti pembelajaran daring materi penulis deskripsi dengan menggunakan model Picture and Picture berbantuan media WhatsApp. Dan yang keempat, kendala-kendala yang dihadapi guru pada siswa mengimplementasikan pembelajaran daring pada materi menulis deskripsi dengan menggunakan model Picture and Picture berbantuan media WhatsApp. Nah, untuk selanjutnya di sini ada metode, prosedur penelitian, dan subjek penelitian.
penelitian. Nah, untuk jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Berdasarkan uraian mengenai deskriptif kualitatif, dapat disimpulkan bahwa metode ini cocok dalam penelitian karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan menulis deskripsi dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia dengan model picture and picture melalui media WhatsApp pada siswa kelas 5 SD dengan melihat kegiatan siswa menulis deskripsi dan mengisi soal atau tes. Dan untuk prosedur penelitian, yang pertama ada tahap persiapan. Dalam tahap persiapan, peneliti melakukan studi pendahuluan untuk menyusun instrumen penelitian. Instrumen yang dipersiapkan sebelum melakukan penelitian yaitu soal tes, lembar observasi, lembar angket, respon guru dan siswa, serta lembar wawancara. Semua instrumen yang akan digunakan dalam peneliti dilakukan uji coba instrumen untuk mengetahui kelayakan dari instrumen yang telah dibuat. Dan yang kedua ada tahap pelaksanaan. Pada tahap pertama, peneliti melakukan observasi terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana kondisi pembelajaran ketika tidak menggunakan model pembelajaran dan melihat bagaimana keterampilan membuat karangan deskripsi dalam pembelajaran. Kemudian, pada tahap kedua, peneliti melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan model picture and picture berbantuan media WhatsApp dengan memfokuskan kepada keterampilan menulis karangan deskripsi selama proses pembelajaran berlangsung. Dan pada tahap ketiga, peneliti melakukan tes untuk mengukur sejauh mana pengetahuan siswa mengenai materi yang telah diajarkan dan memberikan angket untuk mengetahui bagaimana respon siswa selama pembelajaran ketika menggunakan model pembelajaran picture and picture berbantuan media WhatsApp. Dan yang ketiga ada tahap evaluasi. Dalam tahap evaluasi dilakukan pengumpulan seluruh data untuk dianalisa selama pelaksanaan penelitian berupa observasi, pengisian angket, tes tertulis, dan wawancara. Analisis data dalam penelitian ini adalah bagian terpenting dalam melakukan langkah-langkah untuk menganalisa data-data yang telah diperoleh. Selanjutnya ada subjek dan lokasi penelitian. Subjek dan penelitian ini adalah siswa SD kelas 5 di salah satu sekolah dasar negeri Rawasari di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat yang berjumlah 33 orang dengan jumlah siswa laki-laki 13 orang dan 20 orang siswa perempuan. Untuk selanjutnya ada instrumen penelitian. Nah, yang pertama ada tes tertulis, yaitu digunakan untuk mengukur pengetahuan siswa mengenai pembelajaran bahasa Indonesia dalam materi menulis karangan deskripsi. Tes ini menggunakan soal tes tertulis berbentuk esai. Nah, berbentuk pertanyaan yang menuntut siswa menjawab dalam bentuk menguraikan, menjelaskan, mendiskusikan, membandingkan, memberi alasan, dan bentuk lain yang sejenis, yang sesuai dengan tuntutan pertanyaan dengan menggunakan kata-kata dan bahasa sendiri. Tes ini sebelum digunakan terlebih dahulu diuji validitas, reliabilitas, dan daya pembeda untuk mengetahui mana saja soal yang layak digunakan. Nah, yang kedua ada lembar observasi, yaitu dipakai sebagai alat untuk mengukur keterlaksanaan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru selama proses penelitian dengan penerapan model pembelajaran picture and picture. Nah, lembar observasi tersebut dalam bentuk catatan pengamatan terhadap seluruh aktivitas belajar dan aktualisasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa selama proses pembelajaran. Dan yang ketiga ada angket, yaitu digunakan dalam penelitian, yaitu angket tertutup untuk mengetahui bagaimana respon siswa mengenai pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran picture and picture picture. Dan yang selanjutnya ada wawancara, yaitu merupakan percakapan yang dilakukan oleh kedua pihak, yaitu peneliti sebagai pewawancara dan subjek penelitian sebagai informan. Nah, wawancara dilakukan kepada guru dan siswa untuk mendapatkan data yang objektif terkait dengan pembelajaran dari model pembelajaran picture and picture terhadap menulis deskripsi siswa kelas 5 sekolah dasar. Nah, yang selanjutnya ada hasil penelitian. Yang pertama ada skenario dan implementasi. Skenario dan implementasi pembelajaran daring menulis karangan deskripsi dengan menggunakan model pembelajaran picture and picture pada siswa kelas 5 sekolah dasar berbantuan media WhatsApp dilaksanakan selama 2 kali pertemuan, berjalan secara keseluruhan dengan baik. Dan yang kedua,
Kemudian ada respon guru dan siswa berjalan dengan baik juga. Dan yang ketiga, kendala yang dihadapi siswa, kesulitan-kesulitan yang dialami siswa kelas 5 sekolah dasar dalam mengikuti pembelajaran daring materi menulis deskripsi dengan menggunakan model picture and picture berbantuan media WhatsApp, yaitu selama proses belajar jaringan yang kurang stabil sehingga siswa masih terlihat kurang memahami materi yang disampaikan oleh guru karena kurangnya interaksi antara guru dan siswa, juga keterbatasan fasilitas yang dimiliki siswa dalam pembelajaran di rumah. Kesulitan tersebut terlihat dari siswa yang memberikan jawaban ketika menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru. Dan yang keempat, ada kendala-kendala yang dihadapi guru, yaitu kendalanya itu yang dihadapi guru ketika mengimplementasikan pembelajaran daring mengenai materi menulis deskripsi dengan menggunakan model picture and picture menggunakan media WhatsApp adalah karena tidak stabilnya jaringan internet. Ketika guru memberikan beberapa pertanyaan melalui WhatsApp, beberapa siswa masih terlihat kurang memahami materi yang disampaikan guru, sehingga guru harus menjelaskan ulang materi kepada siswa. Selanjutnya, kurangnya respon dari siswa ketika pembelajaran berlangsung membuat guru harus lebih efektif bertanya melalui WhatsApp karena adanya beberapa keterbatasan fasilitas yang dimiliki siswa dalam pembelajaran di rumah. Kesulitan tersebut terlihat dari siswa yang memberikan jawaban kurang tepat ketika menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian kualitatif ini, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran daring menulis karangan deskripsi dengan menggunakan model picture and picture berbantuan media WhatsApp dapat efektif digunakan saat pembelajaran siswa sekolah dasar kelas 5, khususnya pada pembelajaran bahasa Indonesia materi menulis karangan deskripsi. Setelah diterapkannya model picture and picture itu sudah sesuai dengan RPP yang sudah disiapkan sebelumnya. Dan yang kedua, respon guru dan siswa. Respon guru terhadap penerapan model picture and picture berbantuan media WhatsApp dalam pembelajaran daring menulis karangan deskripsi berdasarkan analisis instrumen yang diberikan interpretasi sangat baik. Hal ini terasa ketika guru mengajarkan dengan komunikatif, karena guru mengajar menulis karangan deskripsi menggunakan media gambar yang ada di lingkungan sekitar sehingga dapat memudahkan guru dalam menyampaikan materi. Selain itu, ketika pembelajaran berlangsung, guru terasa lebih responsif dalam mengamati setiap aktivitas yang dilakukan melalui WhatsApp karena pembelajaran dengan menggunakan model picture and picture ini memiliki prinsip berpusat pada siswa sehingga guru hanya berperan sebagai fasilitator saja. Dan yang kedua, respon siswa pada umumnya sangat baik karena antusiasnya siswa dalam menjawab dan menyusun gambar yang disajikan oleh guru. Terbukti bahwa selama pembelajaran berlangsung siswa terlihat aktif dan responsif, yaitu ketika pengerjaan soal siswa berani berbicara dan berani bertanya kepada guru ketika ada hal-hal yang kurang dipahami. Dan yang ketiga, kesulitan-kesulitan siswa pada pembelajaran daring materi menulis karangan deskripsi menggunakan model picture and picture berbantuan media WhatsApp yang dialami siswa sekolah dasar kelas 5 pada umumnya adalah kendala teknis seperti sinyal yang tidak stabil membuat pembelajaran sedikit menghambat, dan kendala non-teknis pada umumnya ketika siswa menyelesaikan tugas-tugas dalam pembelajaran daring berdasarkan hasil analisis soal tes yang diberikan oleh guru terdapat pada pengembangan bahasa dan penggunaan tanda baca yang kurang tepat. Hal ini terjadi karena siswa yang kurang teliti dalam memberikan tanda baca dalam mendeskripsikan sebuah gambar menjadi sebuah kalimat. Dan yang keempat, kendala-kendala yang dihadapi guru pada pembelajaran daring menulis karangan deskripsi menggunakan model picture and picture berbantuan media WhatsApp. Umumnya pada jaringan internet siswa yang mencapai angka presentasi 40%. Dalam menanggapi hal tersebut, guru harus menggunakan provider yang baik sesuai tempat yang mencakup sinyal stabil sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Sekian presentasi penelitian skripsi saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.